Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Sukma. Saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya bertemu dengan seorang di rumah kontrakan pada saat itu yang memberikan saya zikiran dan membuat saya menjadi sekarang ini. Awal ceritanya, saya ngontrak di daerah Petukangan dengan keluarga. Ada 10 rumah kontrakan di sana. Awal mulanya semua baik-baik saja, tapi ketika pada saat hari yang bersamaan itu ada orang yang datang ke rumah membawa karung yang berisi botolan aqua gelas yang maaf seperti pemulung, dan beliau mengetuk rumah saya. Ketika beliau mengetuk rumah saya dan mengucapkan assalamualaikum, keluarlah mama saya. Mama saya tanya kepada beliau, "Bapak mau ketemu siapa?" Bapak tersebut mengatakan, "Saya mau ketemu Pak Kustaman." Kebetulan Pak Kustaman adalah orang tua saya. Mama saya sampai terbingung dan tercengang, kok kenal dengan suami saya. Akhirnya oleh mama saya, bapak tersebut dipersilakan masuk ke dalam. Nah, ketika beliau sudah duduk di dalam, ditawarkanlah minum dan makan, tapi bapak tersebut menolak dan tidak mau. Nah, pada saat itu saya keluar dari kamar. Beliau mengatakan, "Itu siapa?" Mama saya mengatakan, "Itu anak saya, Pak. Namanya siapa? Sukma." Akhirnya saya dipanggil oleh bapak tersebut untuk datang untuk mendekati beliau. Jadi saya datang, saya mendekati beliau, dan beliau mengatakan, "Nama kamu siapa?" "Nama saya Sukma, Pak." Saya dengan beliau dengan mama saya berbincang-bincang bertiga. Singkat cerita, bapak tersebut mengatakan, ketika saya mengajukan satu permintaan sama kamu minta apa? Saya terbingung dan terheran, apa yang terbesit dengan pikiran saya untuk minta apa? Saya tidak minta apa-apa. Tapi bapak tersebut bilang, "Ayo kamu minta apa?" Saya bilang, "Saya mau minta kesuksesan hidup, tapi ketika saya sukses, orang tua saya masih hidup. Karena kalau saya sukses, orang tua saya sudah tidak ada, saya tidak mau, Pak. Karena saya cuma hanya bisa nangis di batu nisan." Akhirnya bapak tersebut mengatakan, "Kamu sanggup menjalani tirakatnya?" "Insya Allah saya sanggup, Pak, untuk orang tua." Setelah itu beliau pamit, dan saya tidak tahu beliau rumahnya di mana, tinggalnya di mana, karena kita dengan keluarga tidak pernah kenal. Setelah seminggu kurang lebih, beliau datang lagi dengan membawa gerobak dan juga karung. "Assalamualaikum," dia mengucapkan itu. Saya bilang, "Waalaikumsalam." "Oh Bapak, silakan masuk, Pak." Jadi berbincang-bincang di dalam, saya menawarkan minuman dan makanan, beliau juga tidak mau makan, tidak mau minum. Beliau mengatakan bahwa saya hanya ingin bicara dengan kamu, mau baik, Pak. Datanglah mama saya, kita berbincang bertiga. Di situ dia mengatakan lagi, "Apakah kamu sanggup untuk menjalani tirakatnya?" "Insya Allah, Pak, saya sanggup." Dan beliau mengatakan, "Kamu harus sholat tahajud jam 12 malam. Setelah sholat tahajud kamu jangan tidur ya. Kamu zikir sampai jam 5 subuh. Sanggupkah kamu, Mak?" "Insya Allah sanggup, Pak. Tapi jangan kamu jalani dulu, nanti kamu jalani setelah saya datang lagi." "Baik, Pak." Setelah kita ngobrol lama, akhirnya bapak tersebut pamit lagi untuk pulang. Nah, beliau pulang, kita tidak tahu kemana pulangnya juga, kita tidak tahu jalannya kemana. Akhirnya beliau pulang. Setelah beberapa lama kemudian, sekitar semingguan, beliau datang lagi. "Waalaikumsalam, Pak." Kita ngobrol lagi, beliau mengatakan, "Kamu masih sanggup, Pak, untuk menjalani tirakatnya?" "Insya Allah, Pak, untuk orang tua." Akhirnya beliau mengatakan, "Ini yang benar-benar harus kamu jalani, siap-siap, Pak." Beliau mengatakan bahwa kamu harus tidak makan yang bersenyawa selama 3 bulan. "Kamu siap?" "Insya Allah, Pak." "Kamu tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan terasi yang campurannya
ada ikan itu tidak boleh. Yang kamu harus boleh makan hanya tempe, tahu dan sayur selama 3 bulan. Jikirannya Senin sampai hari Minggu itu 1000 dari maghrib sampai subuh. Tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh matiin binatang. Dan nanti kamu akan ada cewek cantik dan orang gila. Saya bingung gitu mikir, apa ya cewek cantik dan orang gila. Akhirnya beliau pamit pulang lagi. Saya menjalani itu tahun 2003 mau ke 2004. Saya jalan itu, saya berzikir, saya sholat, terus saya juga tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh matiin binatang, tidak boleh makan makanan bersenyawa. Kejadian anehnya itu setelah saya kerja itu banyak orang yang memberikan makan sama saya, memberikan uang, dan juga banyak perempuan yang senang sama saya. Saya sampai terkaget-kaget, ini apa ya ujian ini. Saya harus bisa bertahan dan menghindar. Semua makanan yang diberikan itu tidak saya makan, saya berikan pada teman-teman saya. Teman saya bingung, bapak nggak makan ini ada kue enak, ada makanan enak. Enggak, alasannya saya lagi diet. Dan sampai orang warteg pun udah bingung. Setiap saya makan selama 3 bulan, saya makanannya tahu dan tempe dan sayur. Bapak kenapa mau makan tahu sama tempe dan sayur aja? Kan banyak, ada ikan, ada ayam, ada yang lain, ada daging. Enggak mbak, saya lagi diet mbak. Selama masih menjalani itu selama 3 bulan, akhirnya bapak tersebut datang lagi ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pak, silakan masuk pak. Jadi mengatakan, bagaimana sih pak? Alhamdulillah pak, sudah menjalani. Ya udah, itu untuk kamu, untuk pegangan kamu, untuk bekal kamu, jangan sampai kamu salah jalan, insyaallah pak. Akhirnya bla 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 kita ngobrol panjang lebar, akhirnya beliau pulang. Nah setelah itu banyaknya kejadian aneh, banyak ada beberapa atau suatu makhluk yang ngomong dengan saya yang tidak terlihat. Ketika saya pulang kerja, sudah dekat-dekat rumah, saya nggak boleh jalan lurus, padahal itu lebih dekat, sudah belok kanan. Tahun 2009 itu akhirnya ada orang yang sakit 7 tahun stres yang tidak sembuh. Alhamdulillah saya tangani sampai beberapa kali. Itu dengan memberikan air, saya doakan dengan doa yang diberikan oleh beliau, alhamdulillah sehat. Hampir banyak orang yang datang pada ke rumah untuk bersyariat. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa, saya hanya manusia biasa yang punya kehebatan, yang punya kemampuan hanya Allah. Nah, dengan perjalanan itu sampai sekarang saya tidak pernah ketemu lagi dengan beliau. Dari tahun 2004 sampai 2024 saya tidak pernah ketemu lagi. Tapi alhamdulillah beliau memberikan bekal kepada saya untuk bisa menjalani suatu kebaikan untuk menolong orang, alhamdulillah. Nah, kejadian anehnya itu saya ketemu orang yang cerita itu terjadi, benar-benar terjadi. Dan sampai sekarang saya dari 2009 alhamdulillah saya diberikan Allah suatu kemampuan dan bisa membantu orang dengan izin Allah. Allah yang hanya punya kekuatan, Allah hanya punya kehebatan, kita saya manusia biasa yang tidak bisa apa-apa. Dan alhamdulillahnya lagi hidup saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya nolong orang alhamdulillah dengan izin Allah. Nah kejadian anehnya lagi banyak hal-hal gaib yang kita kadang-kadang menemui atau ditemui saya, yang kadang-kadang saya bingung. Tapi memang kenyataannya begitu. Karena mungkin terlalu banyaknya doa yang saya zikirkan, dalam seminggu saya beda-beda zikirnya, akhirnya terjadilah ini. Tapi saya selalu bersyukur bahwa Allah menitipkan sesuatu kepada saya yang insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah pengalaman saya yang saya rasakan dan saya jalani. Alhamdulillah sampai saat ini masih berfungsi karena Allah. Mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan. Semoga bermanfaat bagi semua orang dan juga bagi seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.